Baik, kita ketemu lagi dalam mata kuliah aplikasi komputer, dan kali ini kita akan melanjutkan aplikasi inventory management atau, apa namanya, aplikasi untuk persediaan secara sederhana. Nah, di minggu yang lalu sudah saya minta untuk mengisikan data-data di kolom supplier seperti ini, ya, yang diisi kolom supplier code atau kode supplier-nya, nama supplier, dan opening balance atau saldo awalnya. Nah, begitu juga di tabel customer, sama ya, diisikan data-datanya, ya kurang lebih 10 atau 20 lah, cukup banyak lah ya. Dan juga di sheet atau di tabel inventory, di persediaan, silahkan diisikan dulu data-datanya, karena ini akan berhubungan dengan formula yang akan kita buat hari ini. Ya, jadi yang belum silahkan diisi dulu data-datanya sebelum kita lanjutkan ke materi pembuatan formula nanti di purchase atau di pembelian, dan juga di sales atau di penjualan. Oke, nah yang sekarang akan kita lakukan adalah mendefinisikan nama di item. Ya, di item silahkan aktifkan sheet inventory-nya, kemudian sorot di bawah kolom item code, sorot saja sampai bawah, kira-kira sampai muat item yang sudah kita isikan atau mungkin kita isikan. Nah, kali ini kita akan mendefinisikan nama untuk item ini, ya, atau untuk baris-baris ini yang akan kita gunakan di pembuatan rumus berikutnya. Nah, setelah tersorot, ya pastikan tersorot seperti ini atau terpilih, kemudian masuk ke ini menu formulas ya. Nah, nanti di sini ada pilihan define name atau untuk mendefinisikan nama range-nya. Ya, kalau sudah ketemu silahkan diklik saja ya. Nah, kemudian di field name ini kita isikan dengan produk code saja ya, atau kode barang juga boleh. Tapi yang jelas usahakan jangan ada spasi antara kata yang pertama dengan kata yang kedua. Kalau mau menggunakan spasi, gunakan underscore atau baris bawah. Atau kalau tidak, di awal katanya gunakan huruf kapital. Seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah, oke. Nah, ini kita sudah mendefinisikan. Ini saya sudah, kebetulan sudah ada namanya ya. Jadi kalau mau, sudah saya buat dengan nama yang sama. Jadi kalau misalnya kode barang boleh ya. Kemudian, oke, jadi namanya tidak bisa sama dengan yang sudah dibuat ya. Nah, sudah didefinisikan ini, kemudian ulangi langkah seperti tadi untuk customer dan supplier. Kita mulai dengan customer, sorot dulu ya, kemudian masuk ke formulas, kemudian define name. Kan sudah saya buat ya. Ini misalnya customer ini ganti jadi pelanggan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, lakukan hal yang sama untuk supplier. Silahkan dicoba sendiri ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sheet purchase atau pembelian. Nah, di sini ada date-nya ya. Jadi nanti untuk pengisian tanggal, maaf. Oke, ini untuk tanggal ya. Jadi
kita gunakan ini sekaligus contoh ya. Misalnya nanti tanggalnya atau kita abaikan dulu lah ya. Nah, supplier ini kita akan isikan secara otomatis dari data supplier yang sudah kita buat di sheet supplier ini. Jadi kita tidak perlu mengetikkan satu persatu lagi. Nah, caranya sudah pernah kita buat ya dengan menggunakan data validation. Masih ingat caranya? Kalau masih ingat silahkan dicoba ya, diingat-ingat sambil dipraktekkan. Jadi misalnya kita blok dulu lah ya sampai kurang lebih seperti ini. Kemudian masuk ke menu data ini. Ya, data. Kemudian pilih data validation ini. Ya, silahkan diklik. Ini kalau ada muncul ini ya saja ya. Nah, kebetulan ini saya sudah muncul ya. Kalau belum muncul namanya seperti ini ya. Kita sudah pernah membuat name range di beberapa waktu yang lalu di pertemuan sebelum ini. Jadi itu kalau melihatnya masuk ke formulas ya, klik di sini ada use formula ya, itu diklik ya, itu ada pilihannya ya. Misalnya karena ini data yang akan dimasukkan supplier, maka kita klik supplier ya. Ini sudah muncul ya. Kita cek bawahnya apakah berfungsi. Nah, ini juga berfungsi ya. Kalau diganti, kita bisa ya. Artinya data validation-nya sudah berfungsi. Invoice itu kita gunakan secara manual, jadi ketik saja ya. Sama seperti halnya tanggal ini. Jadi invoice juga misalnya invoice-nya D saja misalnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Nah, sedangkan itemnya, item code-nya kita isikan seperti halnya supplier. Jadi dengan membuat data validation seperti tadi. Ya, kita blok lagi. Kemudian masuk ke data validation. Di setting ini lakukan di pilihan allow ini kita rubah ke list ya. Nah, klik di source. Nah, untuk memilih dari name range yang sudah kita buat tadi, kita masuk ke formulas ya. Kemudian di sini ada use formulas, itu klik saja. Kita pilih kode barang. Sampai muncul di sini kode barangnya. Tinggal terakhir oke. Nah, sekarang kita cek. Nah, sudah muncul ya. Nah, sama di baris keduanya juga sudah muncul. Kita ganti ya. Ini sudah berfungsi dengan baik data validation-nya. Di data yang ada di sini akan terhubung atau terkait dengan data yang ada di sheet inventory ini. Maaf ya sedikit batuk ya. Ini kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah ada item, di sini ada item description atau keterangan barangnya. Nah, bagaimana menghubungkan data di item number atau kode barang ini dengan item description di sini. Kita lihat di datanya ya. Misalnya kode barangnya anak A002. Kita lihat ya A022 itu MAUB accounting fee atau versi 28. Ya. Jadi begitu kita klik A002 ini harusnya merujuk pada MAUB accounting versi 28 tadi. Nah, untuk mengaitkan atau menghubungkan item code dengan item description-nya, kita gunakan saja rumus VLOOKUP. Ya.
Masih ingat kan cara atau membuat rumus VLOOKUP? Jadi ketik saja VLOOKUP, ya, ini sudah tersedia ininya. Kemudian baris atau apa, data yang pertama kita ambil data yang ada di kolom item ini, kemudian koma. Kalau koma tidak bisa, gunakan titik koma. Ini tergantung settingan di komputer masing-masing. Jadi kalau bukan koma, itu berarti titik koma. Nah, setelah koma atau titik koma tadi, kita klik Sheet Inventory, kemudian sorot saja ini ya, semua sajalah kurang lebih, karena kemungkinan datanya bertambah ya. Jadi kalau di saya misalnya dari sel A10 sampai sel A20. Ya, kemudian kita bikin dia absolutkan saja datanya. Nah, setelah itu muncul di sini ya. Ini kemudian koma lagi atau titik koma. Karena datanya ada di kolom kedua, maka di sininya kita tulis 2. Dan terakhir kita pilih saja yang pilihan false ini ya, jadi agar datanya benar-benar sama. Oke, kalau sudah false-nya tinggal beri kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita perbesar sedikit ke lebar kolomnya. Nah, kita akan cek apakah ini berfungsi rumusnya. Kita ganti saja dari A002 ke A003. Ternyata berubah ya. Ini sengaja saya minta ini agak banyak ya untuk mengecek. Kalau banyak kelihatan banget ininya ya, apakah ini berfungsi tidak atau rumusnya. Jadi harus mengikuti item code ini. Ya. Ini sudah berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau kita rubah-rubah di item code ini, maka di item description-nya akan menyesuaikan. Oke. Nah, bagaimana di baris kedua? Di baris kedua gampang saja, tinggal kopikan saja ini ya. Kita kopikan saja ya sampai kira-kira sampai bawah ya. Nah, ternyata bisa berfungsi juga ini ya. Kita coba dulu baris kedua ya. Tidak ada masalah ya. Tapi yang bermasalah ini baris ketiga dan seterusnya ya. Jadi kalau barisnya sampai bawah, ini akan muncul tulisan NA ini atau not available karena di kolom sebelumnya di D ini masih kosong ya, harus diisi dulu. Nah, kalau kita tidak mau tulisan NA ini keluar, jadi kita bisa menghilangkan dengan menggunakan rumus if error. Maaf. Oke, kita coba ya aplikasi rumus if error-nya. Pastikan ini diklik atau terpilih di sel E11 atau di E12 juga boleh ya. Jadi misalnya ini kita hapus saja dulu ya. Kosongkan dulu. Jadi yang baris keduanya kita akan tambahkan dengan rumus if error. Kemudian kita klik di formula barnya di awalnya. Ya, setelah sama dengan, kita klik saja if. Nanti muncul if error ini. Kita pilih ini ya, double klik. Nah, nanti dia akan menambahkan rumus if error dan VLOOKUP tidak berubah. Nah, di ujung rumus VLOOKUP ya, setelah tanda kurung tertutup, kita beri tanda koma dulu, ya, kemudian beri tanda tanda ini ya, tanda apa namanya ini, 2 kali ya, tanda kutip 2 kali ya, kemudian baru kurung tutup lagi. Nah, setelah itu tinggal enter.
Nah, artinya kalau tidak ada data di sini, maka di sini tidak akan menampilkan NA, tapi berupa sel kosong. Nah, tinggal kopikan saja ke baris berikutnya. Nah, kita cek lagi baris keduanya ya. Tidak ada masalah ya. Kalau dirubah-rubah, ternyata berfungsi dengan baik. Tidak ada masalah. Oke, kita lanjutkan dengan menambahkan rumus untuk di kolom amount ini. Ya, ini kita isikan dulu ya biar kelihatan rumusnya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Ya. Jadi quantity ini adalah kuantitas barang yang kita beli. Misalnya kita isi dengan 5, kemudian price-nya atau harganya kita isi misalnya dengan 1.500.000. Nah, amount ini merupakan penjumlahan dari quantity dengan price. Ya, rumusnya gampang saja. Menggunakan sama dengan, kemudian quantity dikali dengan price. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah cara untuk membuat pembelian ya, mencatat pembelian. Ya. Ini contohnya satu aja lagi ya. Ini misalnya 10, ini 1.250.000 misalnya. Ini tinggal dikopikan saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk mencatat transaksi pembelian dengan menggunakan data yang ada di sheet inventory dan supplier ini. Ya. Nah, untuk tugasnya, silakan buat dengan cara yang sama di sheet sales ini. Ya, ini hampir sama ya. Date-nya isi secara manual, customer-nya diambil dari data customer ini, ya seperti tadi, karena name-nya sudah range-nya sudah didefinisikan, kemudian invoice-nya diisi manual, itemnya sama seperti halnya purchase, dengan ini sorry ya, ya customer-nya ya, mengambil data dari customer ini, seperti halnya purchase ini, invoice-nya manual, itemnya sama seperti juga purchase ini. Ini sama, kemudian quantity-nya manual, price-nya manual, amount-nya rumus dari perkalian antara quantity dengan price, atau quantity unit barang yang kita jual dikalikan dengan harga jualnya. Tapi jangan lupa ya, ini bedakan ya. Jadi kalau misalnya di sales ini atau di penjualan ini, misalnya item kodenya A005. Kalau di sini harganya 1.500.000, kalau di sini jangan 1.500.000 di penjualan ya. Kayak ini harga belinya, karena kan kalau dijual harganya biasanya melebihi dari harga belinya ya, agar harga untung. Jadi kalau dijual harganya sama berarti tidak akan ada untungnya. Jadi silakan saja nanti ya diisikan price-nya ini di penjualan melebihi di harga belinya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi saya akhiri ini sampai di